Sampai sekarang proses pemeriksaannya tak jelas seperti apa. Ada dugaan bahwa kasus ini hendak ditutup rapat-rapat. Terlebih pengacara M. Yaakob bernama Safarudin sempat mengaku ditawari 3 miliar rupiah untuk meredam kasus ini. Lu 3 miliar 12 kilogram untuk meredamnya 3 miliar aja. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allah Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya Allah, sedih banget ini konten, tapi ya gimana ya? Gimana narkoba nggak merajalela kalau ada berita begini gini? Nah, lihat nih, kurir sabu diancam ditembak mati jika tak mau palsukan BAP. Nama Kasubdit Narkoba Polda Su terseret. Semenjak kasus Teddy Minahasa guys, ya ini udah menjadi rahasia umum, itu barang bukti bisa dijual lagi, makanya yang jualan ya oknum aparatnya guys. Nih terbukti ada lagi kemarin di sidang Teddy Minahasa itu sampai di tingkat Kapolsek apa Kapolres ya. Mana ya? Tapi ini ya Allah, nggak tahu deh. Benar-benar darurat narkoba. Kita baca ya, menjadikan nggak sih guys? M. Yaakob, kurir sabu yang ditangkap petugas Ditres Narkoba Polda Sumut, mengaku diancam ditembak mati jika tidak mau palsukan BAP berkas acara pemeriksaan penangkapan dirinya. M. Yaakob mengatakan selain diancam ditembak mati, kurir sabu ini juga diancam bahwa anak perempuannya yang tidak terlibat akan ditangkap sebagai gantinya. Aduh. Itu ya, aduh, bacanya aja gue nggak paham deh ini apa yang terjadi sama bangsa ini. Korupsi kemana-mana, yang ini oknum-oknum aparat penegak hukumnya begini. Ini apa yang terjadi sama Indonesia ini ya Allah. Setelah ditangkap, M. Yaakob dipaksa untuk memberikan keterangan bahwa barang bukti sabu yang disita dari dirinya hanya 20 kg saja, bukan 32 kg. Aslinya ada 32. Disuruh ngaku 20 aja. Kalau enggak ditembak mati, atau anak perempuannya ditangkap padahal anaknya nggak ikutan apa-apa gitu. Dengan ini menyatakan bahwa barang bukti narkoba yang disita dalam perkara saya adalah 32 kg. Namun dalam berita acara pemeriksaan saya
sampaikan sebanyak 20 kg. Karena jika saya mengatakan 32 kg, maka saya diancam akan dibunuh dengan ditembak. Banyak loh guys, 12 kg itu. Banyak itu ratusan juta mungkin ya. Kata M. Yaakob dalam surat yang dikirim ke Propam Mabes Polri dan diterima Senin 22 Mei 2023. Mudah-mudahan Mabes Polri mau benar-benar bersih-bersih ya, Pak Listio Sigit. Ya Allah, menyedihkan Pak dengarnya berita begini Pak. Selain diancam akan ditembak mati, M. Yaakob juga diancam anaknya yang perempuan akan ditangkap. Sehingga meski didampingi kuasa hukum, ia tak kuasa berkata jujur soal barang bukti itu karena merasa dalam tekanan. Iyalah, tembak mati sama anak perempuan. Anak itu yang berat tuh ya. Namun demikian ia meyakini kalau barang buktinya 32 kg, lalu 12 kg diduga digelapkan komplotan polisi nakal yang bertugas di Ditres Narkoba Polda Sumut. Ya ada polisi nakal itu, ada polisi baik juga ada. Ini mudah-mudahan polisi baiknya ya Allah lebih banyak daripada polisi nakalnya ya. Kita beberapa kali nih mendengar oknum-oknum gini makin merajalela gitu. Mudah-mudahan ya institusi Polri bisa bersih gitu. Sayang Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung terkesan menutup-nutupi penyelidikan dan pemeriksaan anggota Ditres Narkoba Polda Sumut ini. Malah ditutup-tutupi. Sampai sekarang proses pemeriksaannya tak jelas seperti apa. Ada dugaan bahwa kasus ini hendak ditutup rapat-rapat. Terlebih pengacara M. Yaakob bernama Safarudin sempat mengaku ditawari 3 miliar rupiah untuk meredam kasus ini. Lu 3 miliar 12 kg untuk meredamnya 3 miliar aja. Cuman 3 miliar. Itu hartanya berapa berarti ya? 12 kg. Waduh, bukan ratusan juta ya. Miliar nih untuk meredamnya aja, uang tutup mulutnya aja ya. Itu 3 miliar guys. Dalam perjalanan kasus, nama sejumlah pejabat Ditres Narkoba Polda Sumut sempat mencuat. Satu di antara nama pejabat yang muncul adalah Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Sumut AKBP Bakhtiar Marpaung. Ya iyalah 12 kilo ini lu kira. Selisih 12 kilo bukan sedikit guys. Ya kemarin itu loh permainannya Teddy Minahasa kan terbongkar di pengadilan. Apakah ini junior-juniornya ya? Aduh serem ya. Belum jelas sampai sekarang apakah Bahtiar yang diduga terlibat ini sudah diperiksa atau belum. Tidak jelas juga seperti apa hasil pemeriksaannya. Lu masih nggak jelas guys. Apakah benar ditutup-tutupi ini? Wah, susah ya kalau pejabat aparat itu bukan bongkar-bongkaran kebenaran tapi saling menutupi gitu. Padahal kasus ini mirip dengan kasus sindikat narkoba Irjen Teddy Minahasa yang sempat menggemparkan publik. Nah kan benar, mirip. Penggelapan barang bukti ini. Iya. Indonesia Police Watch mendesak agar Divisi Propam Mabes Polri segera memeriksa Kasubdit 1 dan 2 Ditres Narkoba Polda Sumut sekaitan dengan dugaan penggelapan 12 kg sabu. Ya, penggelapan barang bukti ini. 12 kg, guys. Adapun Kasubdit 1 dan Kasubdit 2 itu yakni AKBP Henry Ritson Sibarani dan Bahtiar Marpaung. Menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, para Kasubdit ini bertanggung jawab sebagai atasan karena 9 anak buahnya telah diduga menggelapkan 12 kg sabu tersebut. Wow, iyalah periksa lah. Bangsa ini mau jadi apa kalau nggak diperiksa ya? Mudah-mudahan polisi bisa bersih ya Allah. Apalagi penggerebekan ini dilakukan oleh 2 subdit tersebut. Meski Subdit 2 diduga hanya mengirim 1 unit pasukan. Pemeriksaan Divisi Propam harus memeriksa atasan Kasubdit 1 dan Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Sumut dan juga Dir Narkoba Polda Sumut. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso Jumat 19 Mei 2023. Ya harus diperiksa. Harus jelas. Ya Allah 12 kg loh ini.
Terkait dugaan penggelapan 12 kg sabu, ini polisi didesak transparan untuk mengungkapnya. Divisi Propam Mabes Polri diminta memeriksa 9 personel yang dilaporkan secara mendalam. Pemeriksaan harus dimulai bagaimana proses personel mengambil barang bukti dari lokasi. Kemudian membuat berita acara hingga menghitung dan mendokumentasikan barang bukti yang dilihat oleh saksi. Apabila ini tidak ada, langsung disita saja. Ini ada indikasi adanya pelanggaran prosedur yang menguatkan adanya penggelapan barang bukti tersebut. Oleh karena itu harus didalami, tegas Sugeng. Iyalah, dan ini udah sampai ke media. Ya, dan harus jelas lah. Tapi menurut kalian bisa jelas gak nih? Aduh. Safarudin, kuasa hukum M. Yaakob, tersangka pemilik 32 kg sabu, mengaku ditawari uang 1 miliar rupiah hingga 3 miliar rupiah untuk meredam kasus penggelapan 12 kg sabu yang diduga dilakukan 9 penyidik di Tres Narkoba Polda Sumut. 9 orang guys. Itu pengacaranya mau dikasih 1 sampai 3 miliar rupiah untuk tutup mulut. Tawaran itu disampaikan oleh seorang pejabat Polda Sumut yang selama ini ia kenal. Kata Safarudin, ia sengaja menyampaikan informasi ini agar tidak ada pejabat atau oknum di Polda Sumut yang coba-coba memanipulasi kasus dugaan penggelapan 12 kg sabu tersebut. Dan ini pengacaranya bagus nih, nggak mau nerima uang begitu, iya. Alah, kita ini hidup biar miskin, rezeki dari Allah yang halal gitu. Biar miskin nggak perlu jadi anjing gitu. Ya Allah. 12 kg guys. Makanya ketika Kabid Humas bilang tidak ada indikasi penyimpangan dalam proses penangkapan M. Yaakob, saya curiga, kata Safarudin Selasa 16 Mei 2023. Ia mengatakan dirinya tidak ingin ada pihak-pihak yang berupaya mengelabui masyarakat dengan informasi menyesatkan. Waduh. Sebab kata Safarudin, proses pemeriksaan kasus ini tengah berjalan. Kalaupun Kabid Humas Polda Sumut mengatakan dengan cepat bahwa dalam kasus ini tidak ada penyimpangan, dia pun curiga kemana uang 3 miliar ini mengalir. Iya, udah rencana mau dikasih ke dia, tapi nggak ke dia kan, dia tolak. Tapi ada berita begini, jadi curiga dia 3 miliar ini kemana tuh. Sebab Safarudin tahu persis ada pihak-pihak yang berusaha mengubur kasus ini agar tidak terbongkar ke publik. Kok dibilang sudah pemeriksaan? Kayak mana Kabid Humas ini? Saya ingin mengingatkan bahwa ada angka seperti itu, jadi kalian jangan macam-macam. Begitulah pesan tersirat saya, kata Safarudin. Wah, keren ini pengacara. Keren, nggak tergoda duit 3 miliar. Banyak juga oknum-oknum pengacara tuh. Kalau udah kena duit, bisa dapat kanan, dapat kiri ya. Ia mengatakan mulanya dirinya dihubungi oknum pejabat Polda Sumut pada siang hari tanggal 9 Mei 2023 sebelum pemeriksaan di Propam Polda Sumut. Ketika itu, tawaran yang masuk kepada dirinya berkisar 1 miliar rupiah. Permintaan orang dalam Polda Sumut agar Safarudin memberikan keterangan jika sabu yang disita cuma 20 kg saja. Bukan 32 kg sebagaimana yang pernah ia sampaikan sebelumnya. Karena Safarudin sudah berjanji akan membongkar kasus ini, ia pun menolak tawaran 1 miliar tersebut. Lalu pada malam harinya Safarudin kembali mendapatkan telepon. Dia tolak, bagus Pak Safarudin. Malam itu tawaran naik menjadi 3 miliar rupiah agar Safarudin memberikan kesaksian bahwa sabu yang disita 9 penyidik di Tres Narkoba Polda Sumut itu cuma 20 kg saja. Lagi-lagi Safarudin menolak permintaan itu secara halus. Setelah tawaran 3 miliar rupiah itu, saya tidak komunikasi lagi, kata Safarudin. Bagus Pak Safarudin, mudah-mudahan Bapak dijaga sama Allah, umur panjang sehat afiat kita. Wah, ini harus dikawal nih kasus nih. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya sengaja menyampaikan informasi ini agar tidak ada pihak-pihak yang berusaha mengakali proses penyelidikan. Saya berharap ini dibuka secara terang benderang, kata Safarudin, tribunmedan.com. Ya, jadi guys, ini kasus ini menyedihkan sekali ya. Ditangkapnya 32 kg. Yang dilaporkan cuma 20 aja, dan yang 12 kg ini diduga digelapkan oleh 9 penyidik itu ya, di Tres Narkoba Polda Sumut. Dan untung pengacara ini, wah, dibongkar sama pengacara ini ada usaha menyuap ya, untuk uang tutup mulut 3 miliar rupiah guys.
Dan ini udah dilaporkan, ini juga harus dikawal terus ini. Ini sejak kejadian Teddy Minahasa. Dan ini lagi, ini berarti mengakar gitu. Apa yang terjadi sama Teddy Minahasa itu tidak membuat kapok sama oknum-oknum nakal lainnya. Mudah-mudahan ya Polri bisa bersih, mudah-mudahan Pak Listio Sigit bisa bersihkan institusinya nih di akhir masa jabatannya beliau ini ya. Ya mudah-mudahan bisa bersih nih. Kalau begini ya Allah serem ya guys. Ya narkoba yang main polisi sendiri ya, oknum polisi sendiri ya. Nih lagi kemarin tadi Minahasa belum jalanin hukum apa belum kering ya ingatan kita terhadap kejadian Irjen Teddy Minahasa di pengadilan. Ini ada lagi kasus begini dan ini mau ditutup-tutupi. Kalau udah mau ditutup-tutupi begini ini ada orang-orang besar di situ. Apakah kasus ini akan menguap atau gimana? Kita sebagai media ya, kita ikut memberitakan ini supaya ini kasus dikawal dan dibongkar seterang-terangnya. Guys, narkoba ini membunuh jiwa, merusak jiwa anak muda Indonesia. Kalau 12 kg berapa juta rakyat Indonesia tuh? Berapa ratus ribu rakyat Indonesia tuh? Hah? Ya Allah, menyedihkan. Aduh, nggak paham deh guys. Udah ya guys, itu aja dari gue hari kali ini guys. Gue minta maaf kalau ada salah ya. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia benar-benar darurat narkoba guys. Benar-benar darurat. Benar-benar darurat. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.